I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Assalamualaikum. Saya dari perwakilan kelompok 3 kelas 10 PK Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Ngok Modo Lamongan ingin memperkenalkan hasil dari jaro kami. Tonton video ini sampai selesai ya. Kalau kita berbicara tentang kapan Sunan Kudus itu lahir ataupun wafat, kita sampai sekarang belum berani berbicara tentang masalah tersebut. Dikarenakan apa? Sampai sekarang belum ada catatan ataupun data-data yang bisa menunjukkan kapan Sunan Kudus itu wafat ataupun kapan Sunan Kudus itu lahir. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah tersebut, kita belum bisa. Nah, selanjutnya untuk berbicara masalah tentang silsilah Sunan Kudus, ya, ini silsilah ke bawah apa silsilah ke atas? Atas mawar. Kalau berbicara silsilah ke atas, sama kita belum berani untuk memastikan. Ya, tetapi yang jelas, kalau kita ketahui, kalau kalian pengen ketahui bahwa antara Sunan Kudus, Sunan Bonang ataupun Sunan-Sunan yang lain itu beliau masih mempunyai hubungan darah. Sebagai contoh bahwa yang namanya Sunan Ampel, kalau dalam catatan kita itu beliau bisa dikatakan sebagai mbah ciliknya atau mbah cilik atau mbah gedenya dari Sunan Kudus itu sendiri. Kenapa? Karena orang tua dari Sunan Kudus, yakni Sunan Ngudung, itu adalah keponakan dari Sunan Ampel. Sementara kalau kalian sudah mengetahui yang namanya Ibrahim Asmorokondi yang makamnya ada di Tuban, itu beliau adalah orang tua dari Sunan Ampel, sehingga antara Sunan Kudus dengan Ibrahim Asmorokondi itu adalah antara cucu dan nah, untuk silsilah ke bawah, ya, sebagai seorang tokoh penyebar agama Islam, tentunya Sunan Kudus mempunyai cucu-cucu yang juga meneruskan dalam hal berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Sebagai salah satu contoh itu adalah Kiai Haji Raden Asnawi, yang mana Kiai Haji Raden Asnawi ini, ya, juga turut dalam membidani lahirnya NU Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi ada acara haul. Tadi sudah berjalan ke sini. Kalian lihat kan ada baliho begini, itu di sebelah utara dari baliho itu ada terdapat sebuah makam dari kita lagi ada puncaknya, kalau tidak salah tanggal 27 Desember nanti. Jadi pada zaman Kiai Haji Raden Asnawi juga, beliau sudah membuat kesepakatan dengan para pengurus lain, dengan generasi penerus dari Sunan Kudus yang lain, untuk tidak dipublish ke umum. Anak juga silsilah atau nasab dari Sunan Kudus itu tidak dipublikasikan. Kenapa? Karena beliau khawatir nama dari Sunan Kudus itu dijadikan alat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ngerti alat? Jual. Aku pengen dapat ini contoh ya. Aku pengen seperti ini. Aku pakai media Sunan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh siapa Mbak Asnawi ataupun keturunan-keturunannya, sehingga beliau beserta cucu-cucu yang lain menyepakati untuk tidak dipublikasikan pihak itu. Jadi untuk silsilah dari Sunan Kudus saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Gimana? Nah, dalam perjuangan menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus itu mempunyai strategi, yakni strateginya adalah
melakukan pendekatan budaya. Jadi beliau tidak melakukan cara kekerasan, tetapi melakukan pendekatan budaya. Sebagai salah, kalian ngerti budaya nggak? Nah, contoh dari strategi budaya yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah beliau mendirikan masjid yang bentuk atau arsitekturnya itu menggunakan arsitektur lokal. Gaya masjidnya seperti bangunan lokal. Ngerti lokal kan? Lokal itu di daerah sini. Jadi tidak menggunakan mendirikan masjid yang menggunakan atapnya berkubah atau beleduk. Nah, beliau mendirikan masjid itu dan menggunakan arsitektur lokal dan bentuk atapnya itu berbentuk limas dan bersusun. Selain itu, beliau juga mendirikan bangunan menara sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Nah, selain dari bentuk arsitektur, beliau juga dikenal dengan menciptakan 2 buah terbang, yakni Mas Kumambang dan Micil. Juga beliau menggunakan media wayang sebagai salah satu strategi dalam hal berdakwah. Cuman wayangnya berbeda dengan wayang yang dipergunakan oleh Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga menggunakan wayang yang terbuat dari kulit hewan ya, tetapi Sunan Kudus menggunakan wayang itu yang terbuat dari kayu yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan wayang klitik. Kenapa disebut dengan wayang klitik oleh masyarakat? Karena setiap wayang ini digerakkan, anggota tubuh dari wayang tersebut itu akan bersentuhan.